أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dengan begitu indahnya, jelasnya menjelaskan agama ini. Apabila kita pada pertemuan sebelumnya Allah Ta'ala mengkaitkan antara pembahasan mengenai pernikahan dan kemudian sudah pernikahan Allah Ta'ala mengkaitkannya dengan jihad. Pernikahan Allah Ta'ala dikaitkan dengan jihad. Artinya di kedua hal ini ada perjuangan, ada pengorbanan. Lalu Allah Ta'ala kemudian membuka juz kedua dengan akidah, ayat kursi. Kemudian pertanyaan kepada Nabi Ibrahim, pertanyaan oleh orang yang tidur 100 tahun yang disebut Uzair kepada Allah Ta'ala, dan pertanyaan Nabi Ibrahim pula kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lalu mengkaitkan penyempurnaan akidah ini dengan infak. Setelah akidahnya kuat, keyakinan kepada Allah Ta'ala itu menjadi kuat, apa buktinya? Apa buktinya? Allah Ta'ala membalas pada ayat 261 surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak fi sabilillah. Orang yang infak fi sabilillah, bukan infak di segala hal, tidak. Gitu ya. Bukan infak di segala hal. Membantu orang sakit itu infak. Memberi makan orang itu infak. Gitu ya. Tapi ada lagi infak yang istimewa, yaitu infak di dalam konteks memuliakan nama Allah Ta'ala. Ada infak membantu manusia, membantu orang sakit dan sebagainya, menyekolahkan dan sebagainya. Tapi ini tidak. Ini fisabilillah, gitu ya. Yaitu dalam konteks memuliakan agama Allah Ta'ala. Ada nama Allah Ta'ala di situ. Begitu ya, ada nama Allah Ta'ala di situ. Kalau infak membantu orang sakit ada pahalanya, memberi makan orang juga ada pahalanya. Tapi fisabilillah, gitu ya. Fisabilillah itu luas, segala hal yang terkait dengan memuliakan nama Allah Ta'ala. Tidak hanya misalnya membangun masjid, fisabilillah, tapi gitu ya, memberi siapa yang gitu ya, di dalamnya juga fisabilillah. Gitu ya. Orang belajar agama, gitu ya, perlu dibiayai. Kalau orang belajar agama tidak pakai biaya, bagaimana? Gitu ya, orang belajar agama tidak pakai biaya, apa yang mau diajarkan? Gitu, ada biayanya. Begitu ya. Orang menghafal Al-Quran, menjadi imam dan sebagainya, itu semua dalam konteks fisabilillah. Gitu ya, dalam konteks fisabilillah.
Kalau tidak ada bagaimana? Nah, Allah Ta'ala mengatakan bahwa dan yang paling utama dan yang istimewanya adalah siapa yang mengangkat senjata. Nah, tentu begitu ya. Tapi mengangkat senjata itu kan tidak selalu insidentil. Nah, yang selalu ada yang mengajarkan agama Allah Ta'ala ini. Nah, kalau apa terus kita disuruh perang apa? Nah, ya tidak ada. Masa kita disuruh perang? Tidak ada perang, harus ada perang. Karena Allah Ta'ala merintahkan fisabilillah, jihad ya tidak. Bukan. Kalau yang dimaksud fisabilillah itu mengangkat senjata itu insidentil dan itu harus dikeluarkan. Seorang beriman harus mengeluarkan tidak hanya materi tapi juga jiwanya. Oleh karena Ibn Abbas di sini berkata bahwa fisabilillah itu adalah al-jihad wal hajj. Al-jihad wal hajj. Di mana Allah Ta'ala yudhifu dirham fihima ila 700 dhifin. Orang yang mengeluarkan uangnya untuk jihad dan haji, kata Ibn Abbas, dilipat gandakan setiap dirham itu menjadi 700 kali lipat. 700 kali lipat. Di sini ada beberapa riwayat yang patut kita baca, yaitu sebuah riwayat dari Ibnu Majah, gitu ya. Dari Rasul yang semua dari sekian banyak sahabat yang semua itu dari Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, man arsala binafaqatin fi sabilillah, siapa yang mengirim nafkahnya fi sabilillah wa aqama fi baitihi, tapi dia di rumah, dia ikut perang, dia cuma mengirim hartanya saja, hartanya dia kirim, tapi dia tidak ikut perang, gitu ya. Ya mungkin ada sesuatu yang menghalangi dia dan sebagainya. Falahu bi kulli dirhamin 700 dirham. Dia setiap dirham itu 700. Gitu ya. Artinya kalau dia mengeluarkan 1000 dirham berarti 700.000 dirham nilainya. Di dunia ini, perhitungan di dunia. Perhitungan di dunia 700 dirham. Wa man ghaza fi sabilillah, wa man ghaza bi nafsi fi sabilillah. Ditambah lagi siapa yang jihad fi sabilillah wa anfaqa fi wajhihi dzalik. Dan dia menginfakkan. Sudah berangkat infak, bayangkan. Sudah berangkat infak. Falahu bi kulli dirham yaumal qiyamah 700.000 dirham. Kalau dia berangkat, tidak hanya di rumah saja, tapi dia juga berangkat dan mengeluarkan uang, ya biaya kendaraannya, biaya makannya dan sebagainya. Nanti di akhirat Allah Nabi mengatakan 700.000 dirham, 700.000 dirham. Setiap dirham dinilai 700.000 dirham lah. Artinya kalau dia mengeluarkan 1.000 dirham berarti 700 juta nilainya. Nilainya 700 juta, tapi belum sekarang kelihatannya, nanti di akhirat. Sekarang belum kelihatan. Nanti di akhirat baru dia bisa melihat sekian banyak pahala yang dia akan didapatkan. Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikh dari Anas bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda, an-nafaqatu fi sabilillah tudha'af 700 dhifin. Nafkah fi sabilillah dilipat gandakan 700 kali lipat. Ada lagi hadis dari Imam Ahmad, dari Muslim, Nasai dan Hakim al-Baihaqi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa anna rajulan tasaddaqa binaqatin makhtumatin fi sabilillah. Ada seorang menginfakkan seekor unta fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda, laka biha yaumal qiyamah 700 naqah. Nanti kamu di hari kiamat dapat 700 ekor unta. Kulluha makhtumah, semuanya ada tandanya. Sekarang di dunia dia dia berinfak dengan seekor unta yang kebetulan ada tandanya. Dia berkata nanti kamu akan mendapatkan pahala di akhirat 700 ekor unta. Fi sabilillah, karena fi sabilillah. Begitu. Hadis lain dari Imam Ahmad, dari Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, al-a'mal indallahi sab'ah. Ada 7 jenis
amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Amalani mujibani wa amalani amsaluhuma wa amalun bi asyri amsalih wa amalun sab'umi'ah. Wa amalun la ya'lamu thawaba amilihi illallah. Ada dua perbuatan gitu ya yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ada dua perbuatan lagi yang nilainya sama. Ada lagi yang perbuatan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Ada lagi yang amal yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada lagi perbuatan yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu pahalanya. Fa'amal mujibani faman laki Allah ya'buduhu mukhlishan la yusyrik bihi syai'an wajabat lahu jannah. Perbuatan yang diterima oleh Allah Ta'ala, yang dibalas oleh Allah Ta'ala apa? Seorang yang bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas, menyembah dalam keadaan ikhlas, tidak bersuka Allah Ta'ala, dia bersurga. Dan yang kedua, waman laqiya wa qad asyraka bi wajabat lahu nar. Siapa yang ketemu Allah Ta'ala dalam keadaan bersuka Allah Ta'ala, ya masuk neraka dia. Mujiban, terkabul dua-duanya. Yang ini karena tidak syirik masuk surga, yang ini karena syirik karena kafir masuk neraka. Selesai. Wa man amila sayyi'atan yujza mithliha. Sekarang bagian yang kedua. Siapa yang berbuat dosa, balasannya setimpal balasannya. Wa man hamma belum berbuat ya. Wa man hamma, siapa yang kepingin berbuat baik, waman hamma bihasanah, siapa yang kepingin berbuat baik, ya, juzia bimithliha, siapa yang berbuat baik, kepingin, bukan berbuat ya, kepingin berbuat baik, pahalanya sama lah. Mana yang lebih baik? Saya tanya. Seorang yang kepingin berbuat baik, tidak punya uang, dan orang yang punya uang tidak kepingin berbuat baik, mana lebih baik? Yang lebih baik kepingin berbuat baik, dia kepingin berbuat baik tapi tidak ada uangnya, dapat pahala dia. Lah yang punya uang tapi tidak kepingin, tidak dapat apa-apa dia. Jadi keinginan itu dari Allah Ta'ala. Keinginan berbuat baik itu rezeki yang besar dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang kepingin, gitu ya. Nabi berkata bahwa nanti di akhirat ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Langsung Ukasyah bin Muhsan berkata, Rasulullah, doakan saya termasuk orang itu. Kamu termasuk, kata Nabi SAW. Langsung spontan itu. Begitu, langsung dijawab Nabi SAW. Karena ada keinginan. Penting buat kita untuk menumbuhkan keinginan berbuat baik. Jangankan berbuat baik, ingin saja tidak, lo bayangkan. Begitu ya. Ingin saja tidak loh. Mestinya ingin itu ada, ingin begitu ya. Saya ingin bangun malam, saya ingin mengkhatamkan Al-Quran, saya ingin begini. Ingin itu harus ada lah. Kalau ada keinginan ya, bagaimana? Keinginan tidak ada. Tidak boleh, harus ada keinginan. Dimunculkan keinginan itu. Begitu. Lalu waman amila hasanah, siapa yang sudah berbuat baik, juzia asyran, dibalas 10 kali lipat. Wa man anfaqa malah fi sabilillah dhu'ifat lahu nafaqatuhu. Ad-dirham bisamimia, siapa yang infak fi sabilillah dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana setiap dirham dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wa dinar bisab'imi'ah. Dirham dan dinar dilipat gandakan 700 kali lipat. Wasiyamu lah yang terakhir, gitu ya. Wasiyamu lillah, gitu ya. Wasiyamu lillah, puasa itu untuk Allah Ta'ala, gitu ya. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Allah Ta'ala sendiri yang akan membalasnya, gitu ya. Allah Ta'ala sendiri yang akan membalasnya, yang tahu pahalanya puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi bersabda pada riwayat Bukhari, kullu amal ibn Adam lahu illa shiyam. Semua perbuatan manusia buat dia kecuali siam. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang secara pribadi
membalasnya. Nah, itulah keistimewaan puasa dibanding perbuatan yang lain. Nah, di mana yang tahu pahalanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia gitu ya, meninggalkan kejelekan-kejelekan. Dalam riwayat An-Nasa'i ditambahkan di sini, "Ma min hasanah amilaha ibnu Adam illa kutiba lahu asyru hasanat ila 700 afin." Tidak berbuat seorang manusia kebaikan, berbuat baik kecuali Allah Ta'ala menulisnya mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Lalu untuk puasa, qala Allah Azza wa Jalla illa shiyam. Nah, kecuali puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu untuk saya. Loh, bagaimana untuk saya? Lah, salat bukan untuk Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Haji bukan untuk Allah Ta'ala. Jihad bukan untuk Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala tidak mengatakan ibadah untuk dia, tidak. Hanya puasa saja. Mengapa? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nah, dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya untuk saya. Asyamu junnah. Nah, gitu ya. Karena puasa itu menjadi perisai yang kuat, karena puasa itu merupakan representasi dari kualitas iman seorang manusia. Karena itu rahasia, tidak ada yang tahu. Gitu ya. Kalau orang itu sholat, ada yang tahu. Sedekah juga bisa ada yang tahu. Nah, apalagi haji, gitu ya, zakat dan sebagainya. Tapi kalau puasa ada yang tahu. Nah, begitu ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Oleh karenanya jangan sampai dirusak, gitu ya, dirusak oleh akhlak yang buruk. Baik, saya lanjutkan. Ada sebuah riwayat dari Hakim, dari Adi bin Hatim, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu sadaqah afdal, sedekah apa yang terbaik? Khidmatu abdin fi sabilillah. Nah, gitu ya. Sedekah yang terbaik itu adalah pengorbanan seorang hamba fi sabilillah. Nah, begitu ya. Selanjutnya hadis lain At-Tirmidzi dari Ibnu Umamah, Rasulullah sabda, ya. Hadis yang lain karena bersama di semuanya. Saya pilih yang agak berbeda. Ada sebuah riwayat dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah sabda, man jahaza ghaziyan, siapa yang menyiapkan suatu pasukan, tidak ikut, hanya menyiapkan saja dia, fi sabilillah faqad ghaza. Nah, begitu ya, faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan pasukan berarti dia sudah ikut berperang. Nah, begitu ya, berarti dia sudah berperang. Hadis lain mengatakan, man jahaza ghaziyan hatta istaqilla kana lahu mithlu ajrihi hatta yamuta aw yarji. Nah, siapa yang menopang suatu pasukan, gitu ya, untuk berperang sampai selesai, gitu ya, dia akan dapat pahala seperti orang itu yang berbuat. Nah, gitu ya, dia membiayai seseorang sampai dia jihad, gitu ya, pahalanya sama. Hatta yamut aw yarji, orang itu mati atau orang itu kembali, dapat pahala dia seperti orang yang berangkat tadi. Nah, tapi tidak ikut ya. Kalau ikut lebih besar lagi pahalanya, 1000 kali lipat. Nah, gitu ya. Kalau ikut lebih besar lagi pahalanya. Ini sekedar membantu lah. Begitu ya. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Hendaknya seseorang itu harus mengisi hidupnya dengan berkorban. Karena pengorbanan itu yang membedakan kita manusia dari makhluk yang lain. Nah, pengorbanan itu yang membedakan kita dari makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu tidak ada pengorbanan. Nah, hewan tidak ada, tanaman tidak. Dia mungkin ada seberapa lah. Malaikat juga tidak ada. Ya mungkin ada seberapa. Jin tidak ada. Ya mungkin ada seberapa. Tapi manusia tidak. Manusia yang istimewa itu berkorban. Kenapa? Karena berkorban itu merupakan representasi dari harga dirinya lah. Artinya, saya balik ya, semakin orang itu mulia, semakin besar pengorbanannya. Nah,
Semakin orang itu mulia, semakin besar pengorbanannya. Nah, itu saja gampangnya. Makanya Rasulullah SAW waktu beliau membaiat orang Ansor, kalian membela saya sebagaimana kalian membela keluarga kalian. Begitu. Jadi kalau orang itu bisa membela keluarganya, ya bisa membela Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa membela keluarga, tidak bisa membela Allah Ta'ala. Kalau orang itu tidak bisa membela keluarganya, membela dirinya tidak kok membela keluarganya lah. Seorang itu mesti bisa membela dirinya. Nah, man kutila duna malih fa huwa syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya mati syahid. Dia tarik-tarikan dengan maling perampok, lalu dia berperang, lalu dia berkelahi, sampai dia mati syahid. Nah, man kutila duna irdi fa huwa syahid. Siapa yang mati kalau membela kehormatan dirinya mati syahid. Nah, mati syahid lah. Ini masih kita pahami bahwa orang itu kalau membela dirinya saja sudah mati syahid, apalagi karena membela keluarganya, karena membela agamanya lah, lebih istimewa. Nah, kalau orang membela dirinya saja tidak lah, membela dirinya saja tidak, apalagi membela yang lainnya lah. Ini rahasia kemerdekaan negara kita, bahwa kemerdekaan negara kita itu diilhami oleh Islam. Kenapa? Karena semua pahlawan pejuang orang Muslim, semua pahlawan Muslim. Nah, semua pahlawan yang berjuang Muslim. Nah, artinya Islam ini mengilhami kaum Muslimin untuk merdeka. Negara kita itu yang pertama kali merdeka sebelum negara lain. Merdeka negara kita tahun 45. Itu berarti Islam itu membuat kita menjadi bangsa yang mulia. Nah, ini penting. Jadi tidak boleh peringatan kemerdekaan tidak dikaitkan dengan Islam, itu tidak boleh. Pasti terkait. Kalau mau jujur memperingati kemerdekaan, Islam juga dimunculkan karena ini menjadi inspirator adanya kemerdekaan lah. Dulu Inggris yang berhasil mengalahkan Jerman di Afrika, El Alamin namanya. Kalah Jerman, dikalahkan oleh Inggris loh ya. Saya ajari, barangkali belum diajari guru sejarah, saya ajari. Saya ajari, tidak apa-apa ya, usah rame-rame. Jerman itu kalah di Afrika Utara, El Alamin. Nah, bangga orang Inggris bisa mengalahkan Jerman di Afrika Utara. Itu pasukan Inggris di Surabaya di Jembatan Merah kalah. Nah, 4 tahun berjuang mengalahkan kita, tidak berhasil. Baru tahun 49 mereka kewalahan, kita dikasih kemerdekaan, tidak berhasil. Nah, tapi kemerdekaannya dalam bentuk Federasi Republik Indonesia Serikat. Ada negara ini, negara kecil-kecil. Siapa yang menyatukan jadi Republik Indonesia? Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Nah, NKRI itu yang membuat Muhammad Nasir dari Partai Masyumi. Sejarah itu. Orang Islam yang membuat negara kesatuan. Orang Belanda tidak mau negara kesatuan, negara federasi Republik Indonesia Serikat, supaya kita terpecah belah bisa dikuasai lagi. Tapi Nasir tidak ada serikat, yang ada negara, yang ada Republik Indonesia kesatuan. Nah, siapa Muhammad Nasir? Pak Ketua Partai Masyumi, partai Islam terbesar. Nah, begitu ya, berjasa Partai Islam di dalam menyatukan negara ini. Nah, begitu ya, bukan nasionalisme, tidak. Nasionalisme itu bisa muncul karena orang itu punya agama. Tanpa Islam tidak ada nasionalisme. Perampokan iya, begitu ya, tidak ada nasionalisme. Kalau Islam bisa jadi nasionalisme karena dia membela negaranya dalam konteks membela Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Ini mesti kita pahami, sehingga janganlah kita gitu ya, menyanyiakan agama ini. Kita menyanyiakan kemerdekaan. Kita dimerdekakan oleh Subhanahu wa Ta'ala itu agar kita bisa melaksanakan agama kita. Nah, kalau kita sudah merdeka dari orang kafir, tapi tidak kita isi dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, kezaliman namanya. Nah, itu suatu kezaliman. Kalau kita oleh Allah Ta'ala sudah dimerdekakan dari orang kafir,
Dan kita tidak menjadi mulia karena Islam, suatu kezaliman itu. Begitu ya, suatu kezaliman. Seharusnya yang disebut merdeka dari orang kafir itu merdeka secara keseluruhan, bukan hanya benderanya saja yang dikibarkan. Gitu, bukan hanya mengibarkan bendera kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu adalah lepas dari gitu ya, pengaruh orang kafir. Itu merdeka namanya. Tanpa ada itu belum merdeka. Nah, begitu ya. Ya itu kita lihat diri kita sendiri saja. Tidak perlu kita mengarah ke sana kemari. Ini setiap orang punya jiwa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya kemerdekaan. Nah, begitu ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Semoga cerita ini benar. Yaitu Amr bin As. Dia di Mesir. Gubernur Mesir dia. Lalu anaknya lomba. Anaknya lomba kalah rupanya. Karena kalah dipukul saingannya. Nah, ya. Temannya dipukul. Yang dipukul lapor ke Madinah. Amirul Mukminin Umar Khattab. Amr bin As anaknya dipanggil sama yang lapor tadi. Umar Khattab berkata, sekarang kamu balas, kamu pukul. Nah, kamu pukul. Nah, lalu setelah dipukul, Umar Khattab berkata, ya Amr, gitu ya, kamu memperbudak orang yang keluar dari pertibunya pada merdeka. Gitu ya. Kamu memperbudak orang yang keluar dari pertibunya pada merdeka. Orang ini merdeka memperbudak dengan memukul kepalanya. Kalau kamu tidak bisa ngatur anakmu, itu budakmu di kepalamu, tak pukul kamu. Nah, ini budak ditutup serban. Kalau kamu tidak bisa ngatur anakmu, kamu tak pukul. Nah, tak berani mukul, bukan nembak ya, mukul. Nah, gitu ya, bukan nembak, lain lagi itu. Tidak di sini ada, gitu ya. Gitu. Mukul saja kamu ya, jangan macam-macam. Nah, jadi ini contoh bahwa manusia-manusia yang seperti sahabat itu contoh ini loh hasil dari akidah yang benar, yaitu merdeka. Lah merdeka itu ya berarti seseorang itu tidak dikungkung, tidak dikuasai hartanya, itu merdeka namanya. Kalau orang itu masih dikuasai hartanya belum merdeka. Seseorang masih dikuasai hartanya, cinta pada hartanya belum merdeka. Bukti dia merdeka sudah tidak lagi mencintai hartanya. Lah itu merdeka namanya. Kalau masih dikuasai, nah saya cinta kepada harta saya atau kepada diri saya atau kepada istri anak saya, itu belum merdeka namanya. Belum merdeka. Nah, selama seseorang itu dikuasai oleh segala faktor selain Allah Ta'ala, namanya belum merdeka. Nah, itu saja gampangnya. Begitu dia bisa melepaskan dirinya. Contohnya hijrah. Sahabat itu hijrah itu keluar dari rumahnya yang ada isi hartanya, rumahnya itu ada anaknya, ada istrinya. Berangkat ke Madinah, di mana? Tidak tahu. Nah, tidak tahu di mana. Di Madinah di mana? Tidak ada jaminan, ada tempat. Begitu ya, di Mekah ada jaminan, punya rumah, punya pekerjaan, punya harta, ada istri, ada anak. Di Madinah tidak ada. Nah, berangkat mereka hanya karena tidak mau agamanya diinjak-injak oleh orang kafir. Nah, makanya gitu ya, tahun Nabi hijrah itu dipakai patokan. Kalau Muharram memang sejak dulu bulan pertama, gitu ya, dalam bulan Komariah bulan pertama. Tapi tahun pertama, tahun Nabi hijrah dipakai sebagai patokan. Artinya ini simbol seseorang itu terbebas dari kekuatan selain Allah Ta'ala, yaitu hartanya, istrinya, anaknya dan sebagainya. Terlepas ya. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Oleh karenanya mereka disebut muhajirun yang hijrah. Begitu mereka sampai di Madinah, tidak boleh kembali ke Mekah. Sahabat itu ya Quraisy, muhajirin, orang Mekah, lahir di Mekah, lahir lihat Ka'bah dia. Terpaksa hijrah ke Madinah. Boleh kembali ke Mekah? Tidak boleh. Hanya kecuali untuk haji, untuk umrah dan sebagainya. Setelah haji suruh pulang Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami mau kangen-kangenan 3 hari saja. 3 hari. Nah, 3 hari kembali ke Madinah. Tidak boleh di Mekah. Nah, karena mereka sudah punya predikat yang baru, muhajirun. Orang yang hijrah dari kesesatan. Meskipun Mekahnya sudah menjadi tempat kaum muslimin, iya, tapi kita meninggalkan tempat ini dulu karena di sini kita dizalimi lah. Gitu ya. Hendaknya kita menjadi orang yang merdeka lah. Merdeka itu apa?
apabila keyakinan kita kepada Allah Ta'ala menguat, dibuktikan dengan kita melepaskan diri dari segala kekuatan selain Allah Ta'ala, yaitu keluarga, harta dan sebagainya, lepas. Kalau mereka itu masih di dalam hati kita berdesakan dengan Allah Ta'ala hanya dapat 1% mungkin, tidak bisa. Gitu. Kalau dalam hati kita tuh masih ada istri, ada anak, ada harta, ada teman dan sebagainya, ada Allah Ta'ala di situ. Hanya sedikit Allah Ta'ala, tidak bisa. Belum merdeka itu namanya. Merdeka itu kalau sudah, gitu ya, kalau sudah kita bisa lepaskan. Harta itu Allah Ta'ala katakan mustakhlafin, titipan dari Allah Ta'ala, bukan milik kita. Titipan lah ya, titipan dicintai. Bayangkan, gitu ya, misalnya ada orang titipi barang, ini ya kamu saya titipi, gitu ya, tolong bagi-bagikan. Itu dikeloni begini uang itu. Uang itu dikeloni, dicium baunya. Saya itu kalau cium baunya uang, seluruh penyakit saya hilang. Gitu, kolesterol, jantung hilang. Gitu ya. Apalagi saya buka, warnanya merah, tambah kuat saya. Tidak perlu ke fitness, kuat saya. Lah buat apa? Ini punyanya orang, bagikan saja, selesai. Lah aja. Punya orang, bagikan. Apalagi ini miliknya Allah Ta'ala, berikan saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Saya ulangi lagi hadis-hadisnya karena banyak begitu ya. Ya, ada sebuah hadis gitu ya, dari Imam Ahmad gitu ya, At-Tabrani dalam Awsat dan Al-Baihaqi dalam Sunan, dari Buraidah, Rasulullah SAW sabda, an-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Infak dalam haji seperti infak fi sabilillah. Begitu ya. Jadi tidak main-main. Di mana ad-dirham bi-sab'i mi'atin. Setiap dirham itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Begitu ya. Itu menjadi 700 kali lipat. Infak untuk berangkat haji itu Allah Ta'ala, Nabi mengatakan dilipat gandakan 700 kali lipat, disamakan. Kenapa? Karena disamakan dengan haji ya, begitu ya. Baik, tetapi ada tetapinya. Ayat 262, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Orang yang infak kemudian tidak diikuti dengan manan, ngundat, kamu dulu kan, diulang-ulangi lagi, atau bahkan azan, begitu ya, gangguan, memberi tapi dengan sikap, ucapan, memberi tapi menghina, Allah Ta'ala mengatakan qaulul ma'ruf wa ma khairun sadaqatun adza, ucapan yang baik, gitu ya, dan minta maaf, lebih baik daripada sedekah diiringi dengan gangguan, tidak boleh, gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan lahum ajruhum inda rabbihim, buat mereka ini ada pahala Allah Ta'ala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Karena saya ulangi yang sudah saya ucapkan pada minggu lalu, bahwa semua ini berangkat dari keridhaan kepada Allah Ta'ala. Keridhaan kepada Allah Ta'ala menghasilkan apa? Ikhlas. Ikhlas menghasilkan tawakal. Tawakal menghasilkan sabar dan syukur. Pertama itu ridho dulu. Setelah ridho dulu menghasilkan keikhlasan. Ridho menghasilkan keikhlasan. Lalu keikhlasan menghasilkan sikap tawakal pada Allah Ta'ala. Lalu sikap tawakal ini menghasilkan rasa syukur dan sabar. Ini penting, ini urutannya. Begitu ya. Kalau orang itu tidak ridho, tidak bisa. Dia mau ikhlas, tidak bisa. Saya mau infak kalau saya difoto sana sini, ditulis namanya lah. Tapi kalau tidak dilihat orang ya tidak bisa. Saya mesti harus, gitu ya. Lalu tidak ada tawakal, menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa. Saya tidak bisa pegangan pada Allah Ta'ala lah. Itu bukti belum ridha dia. Nah, setelah itu dia tidak bisa sabar dan tidak bisa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Ada seorang Al-Barra di sini dari Ibn Munzir, dari Hakim, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah bertanya kepada Al-Barra bin Azib, gitu ya. Ya Barra, kaifa nafaqatuka ala ummik?
Wahai Barra, bagaimana nafkahmu pada ibumu? Gitu ya. Wa kana muwasi'an ala ahli. Nah, gitu ya. Faqala Rasulullah ma ahsanuha. Nah, gitu ya. Alangkah baik ya Rasulullah nafkahnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inna, karena memang Al-Bara ini banyak infaknya. Kata Rasulullah SAW, fa inna nafaqata ala ahlika wa waladika wa khadimika shadaqah. Wahai Bara, infakmu untuk istrimu, untuk anakmu, untuk pembantumu adalah sedekah. Fala tutbi' dzalika mannan wala adha. Kalau sudah infak jangan diikuti dengan mannan, kamu kan sudah saya kasih lah, apapun gangguan. Memberi tapi dengan mengganggu tidak boleh lah, begitu ya. Karena memang sedekah kepada keluarga itu pun juga gitu ya, pemberian kepada keluarga itu dihitung sebagai sedekah. Nah, bersabda sebenarnya dari Ibn Abi Syaibah, dari Ibn Munzir, dari Hasan, bahwa beliau bersabda, sallallahu alaihi bersabda, ma anfaqtum ala ahlikum fi ghairi israfin wala iktar fa huwa fi sabilillah. Apa yang kalian infakkan untuk keluarga kalian min ghairi fi ghairi israf, tidak berlebih-lebihan, wala iktar, bukan bakhil begini, fa huwa fi sabilillah. Fi sabilillah lo ya. Nah, orang itu infak kepada keluarga itu juga dihitung sebagai fisabilillah. Nah, gitu ya, sebagai fisabilillah. Ya. Suatu kali ini Tabrani, ada seorang pemuda lewat di depan Nabi SAW. Lalu sahabat melihat orang tadi, wah orang itu gitu ya, orangnya kuat, nasyad, semangat. Ya Rasulullah, lau kana hadza fisabilillah. Ya Rasulullah, coba orang yang hebat ini menggunakan kekuatannya fisabilillah. Apa kata Rasulullah SAW? In kana kharajan ala waladihi sigharan fa fisabilillah. Kalau dia itu keluar karena mencari nafkah untuk anak yang masih kecil, fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawain syaikhain kabirain. Kalau dia itu keluar untuk mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, fa fisabilillah, fisabilillah. Wa in kana kharajan yas'a ala nafsihi yu'ifuha. Kalau dia itu keluar cari rezeki supaya tidak minta-minta, fa huwa fisabilillah. La, itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fisabilil syaitan. Kalau keluar itu untuk riya supaya dilihat orang, mau mufakhara, itu pamer handphonenya begini, kita pamer handphonenya lah. Uangnya belum ada ini. Gitu ya. Uangnya belum ada lah. Gitu ya. Sudah pamer sana sini sekedar untuk pamer, fa huwa fisabilil syaitan. Nah, begitu ya. Jadi jangan diremehkan. Orang yang keluar gitu ya, mencari rezeki itu juga fisabilillah. Hadis lain yang bersama gitu ya, beliau bersabda yang hampir sama formulanya, man kharaja fil ardi yatlubu halalan yakufu bihi walidayhi fa fisabilillah. Siapa yang keluar cari yang halal untuk kedua orang tuanya, fa fisabilillah. Wa man kharaja yatlubu halal yakufu bi ahlihi, fa fisabilillah. Siapa yang cari keluar dari rumahnya cari yang halal untuk keluarganya, fa fisabilillah. Wa man kharaja yatlubu halalan yakufu bihi nafsah, fa fisabilillah. Siapa yang keluar untuk cari yang halal untuk menutupi kebutuhan dirinya supaya minta-minta, fisabilillah. Wa man kharaja yatlubu takatsur fa fisabilillah syaitan. Siapa yang keluar untuk mengumpulkan harta, la fisabilillah syaitan. Jadi ini hati-hati ya. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita itu keluar dengan niat saya mau nambah harta saya. Lah hati-hati. Begitu ya, hati-hati. Jangan sampai kita keluar itu untuk saya mau nambah harta saya. Hati-hati. Nah, yang tahu Allah Ta'ala itu. Kalau kita punya niat semacam itu, sebaiknya kita robah. Saya niat nanti kalau saya dikasih rezeki, saya sedekahkan. Nah, begitu. Itu fisabilillah namanya. Begitu ya. Setelah selesai dari memenuhi dirinya, memenuhi keluarganya, orang tuanya, nanti kalau saya punya kelebihan, saya begitu ya. Fisabilillah itu namanya. Jadi jangan main-main. Gitu ya, ini bukan hal yang remeh. Nah, itu artinya Allah Ta'ala mau ngasih kita kesempatan
untuk beramal soleh. Karena rezeki itu dari Allah Ta'ala. Mungkin saja orang keluar dapat apa bisa, tapi dia keluar dikasih rezeki Allah Ta'ala karena niatnya baik. Niatnya baik. Hampir sama. Saya ulangi lagi. Ada sebuah riwayat dari Tabrani, ada pula dari Ahmad ini ya, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Ma'at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah." Yang kamu makan itu sedekah. Wa ma'at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqah. Yang memberikan kepada istrimu sedekah. Gitu ya. Wa ma'at'amta khadimak fahuwa laka shadaqah. Yang memberikan kepada pembantumu itu adalah sedekah. Lah, gitu ya. Yang kita berikan kepada gitu ya, keluarga kita dan diri kita bahkan gitu ya, meskipun diri kita termasuk sedekah. Nah, hadis lain dari Imam Ahmad dari Tabrani dari Ummu Salamah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sabda, "Man anfaqa ala ibnataini au ukhtaini au zawatai qarabah." Siapa yang infak untuk dua anak perempuan atau dua orang saudara perempuan atau orang-orang perempuan keluarganya dia, gitu ya, yahtasibu an nafaqa alaihima, dia kepingin dapat pahala dari infak tadi kepada kedua orang perempuan ini, hatta yughniyahuma min fadlillah, sampai bisa memberi keduanya dari rezekinya Allah Ta'ala, au yakuhuma, atau tercegah mereka tercegah dari minta-minta pada selain minta-minta pada manusia, kanata law sitran minan nar, kedua orang perempuan yang jadi penutup buat dia dari api neraka. Lah, itu titipan dari Allah Ta'ala. Loh, kamu saya kasih dua anak perempuan, kamu saya kasih dua orang saudara perempuan, nah, gitu ya. Kamu kasih rezeki mereka, nanti kamu saya lindungi dari api neraka. Nah, gitu ya. Ada Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah, ya, suatu kali ada seorang perempuan dengan dua anak perempuannya minta makan. Aisyah berkata, saya tidak punya kecuali sebutir kurma. Lalu saya berikan kepada ibu tadi satu butir, ya, satu butir saja kurma, gitu ya, bukan 1 kilo, satu butir. Saya berikan kepada ibu tadi. Lalu ibu tadi dibagi dua, diberikan kepada yang ini, pada yang ini, dan dia tidak makan. Nah, gitu ya, satu butir kurma diberikan kepada yang sini, kepada yang ini, dia tidak makan. Nah, gitu ya. Aisyah merasa kagum dengan ibu tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Man ubtuliya min hadil banat bisyai. Siapa yang dicoba dengan anak-anak perempuan, fa ahsana ilahinna, dan dia baik kepada mereka, kunna lahu sitron minan nar, buat dia dibuat oleh Allah Ta'ala penutup, penutup dari api neraka. Lah, begitu ya, penutup dari api neraka. Lah, begitu ya. Dan banyak hadis yang bersama maknanya, yang kesemuanya itu menjelaskan bahwa siapa yang berinfak kepada orang di dekatnya ini saja, di dekatnya ini, begitu ya, kepada anaknya, saudaranya dan sebagainya, mereka itu semua gitu ya, menjadi penutup buat kita dan menjadi pelindung buat kita dari siksa api neraka. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.